Hi Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Lemans. Di episode 1 tahunnya Paradigm Lifestyle Podcast. Wow. Now here we come, Helga Angelina. Yeay. Halo. Co-foundernya Burgreens dan Green Rebel. Nah. Oh, jangan main-main. Jangan main-main. Masih muda, belia, cantik. Ya dan kan? sehat pula. Kita hadirkan di sini. Oke, thank you loh udah diajak. Dan happy birthday 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Kita baru bisa ngomong Jadi maksudnya Helga ngomong sendiri ya? Helga ngomong sendiri aja hari ini. Helga, thank you banget udah dateng. Sama-sama. Senang banget loh kita udah tahu juga kan kayak Paradigm People itu udah hafal banget kalau Paradigm itu selalu in collaboration with Burgreens. Betul sekali. Thank you banget loh untuk supportnya selama ini. Thank you. Sama-sama juga. Yeah, dan kita tuh kali you. ini excited banget pengen ngobrolin kolaborasi kita yang terbaru nih di bulan Januari, ya kan? Yes. Itu namanya campaign adalah namanya Veganuary. Betul. Ini penasaran banget. Can you bisa explain gak sih sedikit tentang Veganuary? Banyak juga gak apa-apa sih. Oke. Boleh. Jadi Veganuary ini sebenarnya gerakan dari NGO yang ada di UK. Ini dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka itu kan di UK itu kan orang-orangnya sudah sangat health conscious dan environmentally conscious gitu. Nah ini gerakan yang mengajak orang-orang untuk sebulan aja mencoba pola makan nabati atau diet vegan. Dan ternyata tahun lalu mereka tuh udah mendapatkan lebih dari 500,000 orang di seluruh dunia ikutan movement ini. Nah mereka nyoba, jadi memang ajakan untuk diet vegan atau nabati untuk kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Dan ternyata dari semua orang yang ikutan Veganuary dari UK ini, lebih dari 50% orangnya itu stay either vegan atau flexitarian. Jadi flexitarian itu orang-orang yang nggak fully plant based, tapi mereka ngurangin konsumsi daging karena mereka udah paham banget manfaat kesehatan dan lingkungannya, gitu. Okay. Nah, terus basically aku sendiri udah big supporter of Veganuary ya, udah lama. Aku sendiri kan juga udah plant based practitioner dari 15 tahun yang lalu. Luar biasa. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Oh wow. Iya udah 15. Ya dari umur 15 tahun aku vegetarian, and then 7 tahun lalu aku vegan. Gitu. Oke. Iya udah cukup lama. Oke. Jadi awalnya vegetarian and then you being vegan gitu ya. Betul. Nah terus aku sebenarnya pingin banget bawa Veganuary movement ini ke Indonesia. Tapi belajar dari yang menjalankan Burgreens selama 8 tahun, aku tahu orang Indonesia itu sangat terbuka untuk diajak melakukan hal-hal positif gitu ya. Apalagi kalau rame-rame. Tapi mereka itu agak takut commit 100%. Itu barriernya. Orang tuh takut. Jadi orang seneng. Gue mau sih makan vegan gitu. Tapi kalau disuruh 100% sebulan, aduh kayaknya susah deh Hel. Nah, akhirnya kita adapt Veganuary untuk Indonesia ini agak lebih low commitment. Dimana orang boleh pilih mau sekali sehari, 2 kali sehari atau 3 kali sehari dalam sebulan. Jadi boleh fully vegan boleh, flexitarian juga boleh selama sebulan. Dan dapat WhatsApp peer support, jadi kayak bisa share, hari ini gue makan ini, gue mau ganti omelet pakai plant based, pakai apa ya, bisa nanya-nanya gitu. Terus dapat kelas nutrisi gratis, ada kelas environmental impact gratis, ada climate activism, gimana caranya kita mengadvokasi gaya hidup ramah lingkungan dengan cara yang gampang diterima orang lain, tidak menggurui gitu, tapi actually inklusif gitu ya. Dan ada kelas kalian, Paradigm gitu. Wow, jadi itu satu package menarik ya gitu. Iya, jadi seru banget. Gak cuman makanannya aja, cara pola makannya, tapi juga didukung sama program-program yang seru ya. Yes, betul. Sampai environment loh. Dan yang environment kita nggak asal ngomong cuma karena riset nonton dokumenter ya. Kita actually undang ada dokter namanya Dr. Rina Agustina dari Indonesia. Dia itu salah satu researcher elite global yang di handpick sama profesornya Harvard untuk bikin planetary healthy diet. Itu riset yang 3 tahun dilakukan sama lebih dari 30 scientist all over the world, dan Dr. Rina Agustina ini dari Indonesia. Risetnya itu sesuatu yang aku selalu pakai untuk saat aku ngomongin tentang climate activism, tentang planetary healthy diet gitu. Tapi dia nggak terlalu dikenal di Indonesia sebenarnya. Kalau di Singapura ada dia, malah semua orang tuh pengen foto karena hasil risetnya tuh luar biasa banget gitu. Jadi ya kita juga pingin sih tokoh-tokoh kayak gini yang kontennya super keren juga lebih dikenal lah sama komunitas Indonesia gitu.
Iya, kalau di Indonesia rata-rata kebanyakan fotonya sama aku terus. Iya kan. Next time mungkin kamu bisa undang nih Dokter Rina ke sini. Boleh ya. Nanti aku Hai kenalin. Dokter Rina. Hai Dokter Rina. Oke, nah kalau kayak tadi nih, Veganuary itu kan berarti kayak mengajak orang, at least tuh mereka mencoba gaya hidup si vegan ini, Yes. ya kan? Terus juga kira-kira manfaat, benefit kayak mencoba being vegan tuh apa sih, Helga? Ya. Manfaatnya banyak banget. Tapi mungkin aku mau cerita riset yang paling mudah di digest dan buat aku sampai sekarang aku belum pernah ketemu riset lain atau story lain yang membuat aku tuh lebih amazed gitu. Pernah denger nggak tentang blue zones? Pernah dengar. Tapi nggak gitu paham. Oke gitu. Oke. Tapi aku tahu. Oke. Keren, kalian itu satu dari mungkin 1.000 atau 1 juta orang yang pernah dengar tentang Blue Zones. Jadi Blue Zones itu adalah salah satu discovery dari National Geographic. Nah basically researchernya namanya Dan Buettner. Dia tuh keliling seluruh dunia untuk ketemu populasi mana yang umurnya paling panjang. Jadi 1 dari 3 dia menemukan tuh di 5 populasi di dunia 1 dari 3 penduduknya tuh umurnya 90 sampai 100 tahun. Oke. Nah di usia 90 sampai 100 tahun orang-orang ini masih aktif kerja. Betul. Kalau bertani masih bertani, tinggal sama keluarga, masih sehat, nggak sakit apapun, nggak sakit jantung, nggak sakit diabetes, nggak sakit apapun. Gitu bener-bener. Nggak sakit hati, nggak tahu ya. Tapi mereka happy gitu. Nah, terus pas jadi ada 5 nih, ada Okinawa Jepang, ada 5 Londra California, ada di Caria Greece, Sardinia Italia sama Nicoya gitu. Nah, saat di riset apa sih pilar hidup mereka yang punya kesamaan gitu, karena pengen tahu dong apa sih yang membuat orang umurnya panjang, sehat dan bahagia. Nah ternyata semua orang ini memiliki 5 pola hidup yang sama. 1, mereka itu pola makannya berbasis nabati. Jadi 95% kalori mereka datang dari plants. Ada yang fully plant based ada, tapi ada juga yang pescatarian. Kalau Okinawa kebanyakan pescatarian, occasionally makan red meat tapi very little gitu. Terus udah gitu ada yang mereka ya socially engaged, mereka tidak merokok. Terus udah gitu mereka juga aktif, physically aktif gitu. Dan satu lagi tuh mereka main proteinnya datang dari legumes atau plant protein. Kacang-kacangan ya, kacang merah, kacang chickpea dan lain-lain. Gak dikacangin ya. Gak dikacangin. Bukan protein kalau dikacangin ya. Terus? Nah terus basically riset ini tuh menjadi basis banyak sekali riset-riset lain lah gitu. Nah dari situ sekarang riset-riset yang paling baru menemukan bahwa membandingkan ya orang yang pola hidupnya fully plant based gitu versus orang yang standard American diet. Ternyata orang yang fully plant based itu punya 70 reduction di resiko untuk kena sakit jantung, 60% reduction in diabetes, dan 50% reduction in cancer. Gitu. Jadi ngurangin resiko kena 3 penyakit yang kita tahu penyakit modern lah pada umumnya gitu kan. Penyakit-penyakit AG ya. Penyakit-penyakit AG benar gitu. Dan jadi basically secara kesehatan ngurangin banget resiko kematian dini karena 3 penyakit ini dan menaikkan longevity. Sama banyak banget yang riset ternyata orang-orang yang fully plant based itu memiliki mood yang lebih baik. Dan immune system yang jauh lebih baik karena mereka punya gut microbiome itu yang baik, populasinya jauh lebih banyak daripada yang buruk. Jadi kalau misalnya sakit gampang sembuh sendiri. Kalau misalnya berinteraksi dengan virus nggak gampang sakit, nggak gampang terinfeksi gitu. Dan secara mood actually quite stable. Terus ya bonus-bonusnya makan banyak tetap ideal weight, terus udah gitu glowing skin dan lain-lain gitu. Itu semua bonus-bonus tambahan lah gitu. Itu dari kesehatan. Kalau dari lingkungan kita actually bisa ngurangin jejak karbon kita secara individu dari pola makan sampai dengan 85% dengan mengikuti pola makan plant based. Nah kalau teman-teman yang lo mungkin nggak siap fully commit mau menjadi flexitarian dengan makan 2 disebutnya 2/3 vegan, 2 dari 3 kali sehari gitu ya makannya plant based itu bisa ngurangin jejak karbon sampai dengan 60% gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya. Wow, ini menarik loh, fakta-fakta menarik ya. Dan ternyata banyak banget benefitnya bisa kita dapetin ya kan, termasuk jadi jauh lebih sehat pastinya dan happy ya kan, nggak mood swing, nggak overthinking, dikit-dikit butuh healing, healing, ya nggak sih? Ya maksudnya aku sendiri sih sama suamiku yang ngejalanin pola makan ini bersama gitu, kita ngerasa manfaatnya juga sih di emotional health.
Oke, ya apalagi suami istri ya kan, jadi saling mendukung, makin romantis guys ya. Oke, nah kenapa sih kayak Helga tuh decide pengen waktu at the beginning pengen vegetarian and then bisa jadi vegan? Aku awalnya vegetarian itu karena kesehatan sih. Jadi aku dari kecil itu ada beberapa kondisi kesehatan kronis. Ada asma, sinusitis, eksim, alergi ke banyak banget bahan makanan. Aku alergi debu, alergi AC. Jadi dulu tuh aku sering banget pingsan kalau misalnya diajak ke pasar modern, bukan pasar modern, zaman dulu pasar tradisional ya. Pasar tradisional tuh aku pingsan. Dan waduh parah banget deh, kemana-mana tuh aku selalu bawa antibiotik dan antihistamin gitu. Nah, di umur 15 tahun, mamaku by the way dokter gitu kan. Jadi memang selalu dikasihnya obat kan. Nah, cuma di usia 15 tahun aku capek sakit, capek minum obat dan aku nggak ngerasa aku membaik. Jadi aku riset, baca-baca buku. Nah, beberapa buku itu merekomendasikan pola makan nabati untuk penyembuhan. Terus aku coba, dalam 2 tahun penyakitku berangsur-angsur hilang total. Gitu. Dari situ sih sebenarnya aku jadi mulai passionate tuh. Jadi udah aku tuh vegetarian dulu ya, tapi nggak makan produk susu karena buku-buku yang aku baca tuh semuanya bilang ya produk susu sapi gitu dairy itu adalah yang tidak memiliki manfaat kesehatan sama sekali, bahkan banyak membawa resiko kesehatan gitu. Jadi itu aku memang vegetarian yang tidak makan susu gitu. Oke. Iya. Nah, aku mulai vegan itu gara-gara nonton dokumenter sih sebenarnya. Jadi aku nonton dokumenter di Netflix. Dulu bukan Netflix sih, dulu mah download pirate ya. Oke. Dulu download dari suatu asli situs gitu ya. Sekarang udah dari Netflix namanya Cowspiracy. Nah itu aku pertama kalinya sih sadar bahwa ternyata pola makan kita itu nggak hanya mempengaruhi kesehatan kita secara individu, tapi mempengaruhi kelangsungan bumi, animals dan other humans on the planet gitu. Jadi kita bikin koneksi itu dari film tersebut tuh. Dia mengkaitkan industri ya dampak lingkungan dari industri peternakan hewan lah gitu. Dari situ jadi itu aku bareng Max sama suamiku gitu. Kita nonton bareng terus besoknya kita bilang kita fully vegan deh gitu. Ya udah abis itu nggak pernah look back. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you loh. Wow, seru banget ya. Yeah. Kamu belum nonton ya Cowspiracy? Aku terakhir nonton Emily in Paris. Aku jadi terinspirasi lagi membuat podcast aku lebih heboh lagi ya. harus nonton. Iya. Wow, ini menarik ya kan, kayak tadi kita bisa tahu tentang Blue Zone lebih dalam ya kan. Terus juga ada film yang tadi Helga bilang yang bisa mengubah mindset langsung. Oh ternyata iya juga ya gitu kan. Sampai wow. Blues, kalau kita sih taunya Red Zone ya. Gitu ya sih. Maaf. Iya kan. Makanya jangan tahu Red Zone doang, Blue Zone tahu. Nah, baik. Kayak banyak nih orang ya, persepsi orang banyak gitu kan antara vegetarian dengan vegan. Ya mereka pasti kayak ya vegan sama aja vegetarian ya kan. Padahal kan beda. Ya gak sih? Nah, mungkin di sini bisa dijelasin juga sama Helga.